Baik, selamat datang dalam mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita sudah berada pada topik yang terakhir, yaitu topik yang ke-14 mengenai keamanan sistem. Apa itu keamanan sistem? Keamanan sistem komputer itu adalah menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang tak diotorisasi. Sekali lagi ya, adalah menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang tak diotorisasi. Artinya orang yang tak diberi hak atau wewenang untuk melakukannya. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu satu, keamanan eksternal atau external security. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Dan yang ketiga, keamanan internal atau internal security. Masalah-masalah keamanan. Pada keamanan terdapat dua masalah penting, yaitu yang pertama kehilangan data atau data loss, yang kedua penyusup atau intruder. Baik, kita akan jelaskan hal ini satu persatu. Yang pertama kehilangan data. Kehilangan data dapat disebabkan antara lain bencana, kesalahan perangkat keras dan perangkat luar, dan yang terakhir kesalahan atau kelalaian manusia. Kemudian penyusup. Penyusup itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama penyusup pasif, yaitu membaca data yang tak diotorisasi. Yang kedua penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tak diotorisasi. Jadi perbedaan antara pasif dan aktif, kalau pasif dia hanya sekedar membaca data. Kemudian kalau dia aktif, dia tidak hanya membaca tapi dia mengubah data padahal dia tidak diberikan otoritas. Kemudian kebutuhan keamanan sistem komputer. Ada tiga, yaitu pertama kerahasiaan atau secrecy, diantaranya adalah privacy. Ya. Yang kedua adalah integritas atau integrity. Dan yang ketiga adalah ketersediaan atau availability. Oke, ini dia tiga kebutuhan keamanan sistem komputer. Kemudian ancaman-ancaman keamanan. Sini ada 4, yang pertama interupsi atau interruption, kedua intersepsi atau interception, kemudian ketiga modifikasi atau modification, kemudian publikasi atau fabrication. Kita akan uraikan ini satu persatu. Yang pertama interupsi atau interruption. Interupsi adalah bentuk ancaman terhadap ketersediaan atau availability di mana data dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Dibagi atas dua bagian, yang pertama perusakan fisik dan kedua perusakan non-fisik. Nah, perusakan fisik contohnya itu perusakan hard disk, perusakan media penyimpanan lainnya, pemotongan kabel jaringan, ini termasuk dalam perusakan fisik. Kemudian perusakan non-fisik contohnya penghapusan suatu file-file tertentu dari sistem komputer. Oke, ini dia yang disebut dengan interupsi. Kemudian yang kedua intersepsi atau interception. Intersepsi adalah bentuk ancaman terhadap kerahasiaan atau sekresi di mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapat hak akses untuk membaca suatu data atau informasi dari suatu sistem komputer. Contohnya, tindakan yang dilakukan melalui penyadapan data yang ditransmisikan lewat jalur publik atau umum yang dikenal dengan istilah wiretapping dalam wired networking, yaitu jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Ya, jadi penyadapan itu adalah salah satu contoh intersepsi. 3. Modifikasi atau modification. Modifikasi adalah bentuk ancaman terhadap integritas, integrity, di mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapat hak akses untuk mengubah suatu data atau informasi dari suatu sistem komputer. Contohnya apa? Contohnya dia dapat mengubah data atau informasi dari suatu tabel pada file database. Jadi dia kalau sudah mengubah data atau informasi, itu adalah contoh daripada modifikasi. 4. Publikasi atau fabrication. Fabrikasi adalah bentuk ancaman terhadap integritas. Ya, tindakan yang dilakukan dengan meniru dan memasukkan suatu objek ke dalam sistem komputer. Apa contohnya? Contohnya misalnya memasukkan objek yang berupa suatu file maupun record pada suatu program aplikasi. Ya, ini adalah contoh publikasi. Kemudian autentifikasi pemakai. Ini adalah identifikasi pemakai ketika login. Ya, login disebut autentifikasi pemakai atau user
authentication. Ya, kebanyakan metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password. Ya, jadi dengan adanya password, ya ini sangat menolong sekali dalam mengenal siapa pemakai yang akan menggunakan sistem tersebut. Ya, kemudian sesuatu dimiliki pemakai, misalnya badge atau kartu, ya, dengan melakukan scan kartu. Nah, itu ya. Kemudian ketiga, sesuatu yang mengenai merupakan ciri pemakai, misalnya sidik jari, ya, atau misalnya kita melakukan finger scan, ya. Itu contoh dalam autentifikasi pemakai, ya. Jadi sekali lagi, autentifikasi itulah identifikasi pemakai, ya, ketika dia akan login atau masuk dalam sistem. Kemudian mekanisme proteksi sistem komputer. Pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi. Ada dua saja di sini kita sebutkan. Yang pertama objek perangkat keras dan objek perangkat lunak. Nah, untuk perangkat keras yang perlu diproteksi antara lain adalah pemrosesnya atau CPU, ya, segmen memori yaitu memori internal, eksternal, ya, disk drive, kemudian printer dan seterusnya. Sedangkan objek perangkat lunak yang perlu diproteksi antara lain misalnya proses-proses yang ada dalam sistem, kemudian file, kemudian basis data, ya, dan seterusnya. Dan terakhir ini program-program jahat. Ini adalah program yang mengeksploitasi kelemahan sistem komputasi, ya, sistem komputasi atau sistem komputerisasi. Ada dua bagian. Yang pertama program-program yang merupakan program inang atau host program. Jadi di sini artinya dia program tidak dapat mandiri secara independen dari suatu program aplikasi, program utilitas atau program sistem. Jadi dia harus menumpang pada suatu program aplikasi, ya. Jadi hati-hati kita dalam mendownload sesuatu, ya. Jadi bisa saja dalam file, gambar atau video yang kita download itu ada program-program jahat di dalamnya, ya. Yang kedua, program-program yang tidak merupakan program inang. Nah, ini program sendiri yang dapat dijauhkan dan dijalankan oleh sistem operasi. Jadi ini tidak ketika dijalankan aplikasi tersebut. Misalnya ketika kita menghidupkan sistem komputer, bisa saja terjadi di dalamnya terdapat program-program jahat, ya, karena dia tidak memerlukan program inang, ya, karena dia diaktifkan sendiri, di-generate oleh sistem operasi. Nah, tipe-tipe program jahat, nama-namanya itu, ya, ada diantaranya satu, bakteria. Jadi ini bakteria ini program yang tidak mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Dan memang bakteria tidak secara eksplisit merusak file, tetapi ya tetap juga dia dikategorikan program jahat. Kemudian logic bomb, logic, ya. Jadi program yang ditembakkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Jadi di sini ketika kondisi terpenuhi maka dia akan aktif, ya. Logic bomb, ya. Kemudian ketika trapdoor, ya, titik masuk tak terdokumentasi rahasia di satu program untuk memberikan akses tanpa metode-metode autentifikasi normal. Jadi dengan begini, ya, semua autentifikasi itu bisa dia lewati. Jadi dia tidak perlu scan, tidak perlu pengenalan-pengenalan menggunakan password, ya. Jadi karena ada trapdoor-nya. Kemudian Trojan Horse nomor 4, program yang berguna untuk melakukan fungsi-fungsi secara tidak langsung di mana si pemakai tak dituliskan tidak dapat melakukannya secara langsung. Ya, jadi di sini dia bisa masuk, ya, dengan bebas menggunakan Trojan Horse. Kemudian virus, ini adalah kode yang ditembakkan dalam suatu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke satu program lain atau lebih. Ya, jadi ini dia menempel pada program. Ya, kemudian dia menggandakan dirinya, ya kan? Kemudian dirinya tersebut akan menginfeksi lagi, ya, program-program lain dan sampai seluruh program di komputer itu terdapat virus. Ya. Kemudian worm adalah program yang dapat mereplikasi dirinya dengan mengirim kopi-kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Nah, ini juga salah satu contohnya yang dapat mereplikasi dirinya. Ya, jadi ini 6 contoh daripada program-program atau nama-nama program jahat yang sering dikenal oleh pengguna komputer. Dan siklus hidup virus itu ada 4, ya, fase tidur atau dormant fase, fase propagasi atau propagation fase, fase pemicuan atau triggering fase, fase eksekusi atau execution fase. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa virus itu tidak langsung aktif tapi melewati 3-4 tahapan ini, maksud saya, ya, 4 tahapan siklus ini. Baik, itulah dulu untuk materi kita hari ini. Silakan dikerjakan prosesnya. Terima kasih.